Api kecil dari kompor gas melon sejatinya adalah penopang hidup bagi jutaan rakyat Indonesia. Namun, siapa sangka api sekecil itu bisa membakar polemik besar. Kisru LPG 3 kg beberapa waktu lalu menjadi bukti bagaimana kebijakan yang awalnya bertujuan baik justru dapat menyulut keresahan di tengah masyarakat. Semua bermula dari niat pemerintah untuk memastikan subsidi LPG 3 kg yang mencapai 87 triliun rupiah per tahun benar-benar tepat sasaran. Niat mulia ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg. Mulai 1 Februari 2025, hanya pangkalan resmi Pertamina yang ditunjuk untuk mendistribusikan tabung gas melon tersebut. Namun, alih-alih berjalan mulus, kebijakan ini justru berdampak sebaliknya. Kelangkaan LPG 3 kg terjadi di berbagai daerah. Antrean panjang di pangkalan-pangkalan resmi Pertamina menjadi pemandangan sehari-hari. Suara keresahan masyarakat pun bergema, mempertanyakan bagaimana mereka harus memenuhi kebutuhan dasar jika untuk mendapatkan LPG 3 kg saja begitu sulit. Di tengah hiruk-pikuk kota, para ibu rumah tangga harus pintar-pintar mengatur waktu agar kebagian LPG 3 kg. Mereka rela antre berjam-jam, bahkan sebelum matahari terbit. Di desa-desa, para petani dan nelayan mengeluh hasil panen dan tangpan mereka terbengkalai karena kesulitan mendapatkan LPG untuk memasak dan mengawetkan. Suara-suara mereka yang terpinggirkan, yang kesulitan mengakses pangkalan resmi Pertamina, menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Kebijakan yang awalnya bertujuan baik, justru melahirkan masalah baru yang lebih kompleks. Keterjangkauan dan aksesibilitas LPG 3 kg yang seharusnya menjadi hak bagi masyarakat miskin dan rentan justru semakin jauh dari genggaman. Di tengah situasi yang semakin genting, Presiden Prabowo Subianto pun turun tangan. Ia menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera mencari solusi atas kisruh LPG 3 kg yang semakin meresahkan masyarakat. Sebuah panggilan telepon dari Istana Negara pada malam hari menjadi awal dari babak baru dalam penanganan polemik ini. Dering telepon di tengah malam itu sontak mengagetkan Bahlil. Di ujung sana, suara Presiden Prabowo terdengar tegas, menginstruksikan agar Menteri ESDM segera bertindak untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 kg. Keesokan paginya, Bahlil pun memenuhi panggilan Presiden ke Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang cukup tegang. Presiden Prabowo, yang dikenal tegas dan dekat dengan rakyat, mengingatkan Bahlil bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah haruslah berpihak pada rakyat kecil. Ia menginstruksikan agar larangan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer segera dicabut. Rakyat tidak boleh dirugikan. Cari solusi yang terbaik. Pastikan LPG 3 kg tersedia dan terjangkau bagi mereka yang membutuhkan, tegas Presiden Prabowo. Mendapat instruksi langsung dari Presiden, Bahlil pun segera bergerak cepat. Sebelum rapat di istana, ia menyempatkan diri untuk melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pengecer LPG 3 kg. Bahlil ingin melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar aspirasi dari para pedagang kecil yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi LPG 3 kg. Pagi itu, di sebuah pasar tradisional di Jakarta, Bahlil berbaur dengan para pedagang dan pembeli. Ia berdialog langsung dengan para pemilik warung dan pengecer LPG 3 kg, menanyakan keluh kesah mereka terkait kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 kg. Bagaimana Pak Menteri? Kami ini hanya pedagang kecil. Kalau tidak boleh jualan LPG 3 kg, bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan keluarga? Ujar seorang ibu pemilik warung kelontong. Bahlil mendengarkan dengan seksama setiap keluhan dan masukan yang disampaikan. Ia menyadari bahwa kebijakan yang diambil pemerintah ternyata belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses pangkalan resmi Pertamina, sehingga bergantung pada pengecer untuk mendapatkan LPG 3 kg. Dari hasil sidak tersebut, Bahlil juga mendapati bahwa kondisi di lapangan mulai berangsur membaik. Antrean panjang di pangkalan-pangkalan resmi Pertamina sudah mulai terurai. Stok LPG 3 kg pun terpantau aman. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer mulai memberikan dampak positif, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Titik temu, solusi untuk semua pihak.
Berbekal temuan dari lapangan dan arahan Presiden Prabowo, Bahlil dan jajarannya di Kementerian ESDM pun merumuskan solusi terbaik untuk mengatasi kisru LPG 3 kg. Pemerintah memutuskan untuk tetap memperbolehkan pengecer menjual LPG 3 kg, namun dengan syarat dan ketentuan yang lebih ketat. Kami telah menemukan titik temu. Pengecer tetap boleh berjualan LPG 3 kg, tapi harus terdaftar sebagai sub pangkalan. Ini penting untuk memastikan penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran dan harganya terkendali, ujar Bahlil dalam konferensi pers. Keputusan ini disambut baik oleh berbagai pihak, baik dari kalangan DPR, pelaku usaha, maupun masyarakat. Diharapkan solusi ini dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, sehingga kelangkaan LPG 3 kg tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Mendaftar untuk melayani syarat baru bagi pengecer LPG. Mekanisme pendaftaran menjadi subpangkalan pun dirancang dengan sederhana dan mudah. Para pengecer hanya perlu melengkapi beberapa persyaratan administrasi dan menandatangani fakta integritas untuk menjual LPG 3 kg sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, untuk lebih memudahkan proses pendataan dan pengawasan, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi informasi. Setiap transaksi pembelian LPG 3 kg di subpangkalan akan tercatat secara digital, sehingga pemerintah dapat memantau pergerakan dan distribusi LPG 3 kg dengan lebih akurat. Kami ingin memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran, dinikmati oleh masyarakat yang berhak, tegas Bahlil. Teknologi jembatan menuju tata kelola yang transparan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendistribusian LPG 3 kg ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyelewengan dan penyalahgunaan. Sistem yang terintegrasi dan transparan akan memudahkan pemerintah dalam mengontrol alur distribusi LPG 3 kg, mulai dari agen, pangkalan, subpangkalan, hingga ke tangan konsumen akhir. Data yang tercatat secara real-time akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, digitalisasi data juga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan terjadi kelangkaan LPG 3 kg, sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi sedini mungkin. Transformasi digital bukan hanya sekadar tren, tapi keniscayaan. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam hal pendistribusian LPG 3 kg, ujar Bahlil. Memastikan subsidi tepat sasaran, misi utama di balik penataan. Di balik berbagai upaya penataan distribusi LPG 3 kg ini, ada satu misi utama yang ingin dicapai pemerintah, yaitu memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran. Subsidi yang jumlahnya tidak sedikit ini harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat miskin dan rentan, yang memang membutuhkan. Subsidi ini hak rakyat miskin, bukan untuk dinikmati oleh mereka yang mampu. Kita harus bersama-sama mengawasi, jangan sampai ada yang menyalahgunakan, pesan Presiden Prabowo. Pemerintah juga terus menggalakkan penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti kompor induksi dan gas bumi. Harapannya, ke depan, ketergantungan masyarakat terhadap LPG 3 kg dapat dikurangi, sehingga subsidi dapat dialihkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih produktif. Epilog. Pelajaran dari kisru LPG 3 kg. Kisru LPG 3 kg beberapa waktu lalu memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa kebijakan yang baik saja tidak cukup. Dibutuhkan ketepatan, ketelitian, dan kecepatan dalam menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi aksi nyata di lapangan. Keterlibatan dan partisipasi publik juga menjadi kunci penting dalam menyukseskan setiap program pemerintah. Kritik dan saran yang membangun harus dilihat sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Di atas segalanya, kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama. Karena sejatinya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang hadir dan melayani rakyatnya, bukan sebaliknya.